Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kibledek Kantil. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, di sini Kibledek masih membahas tentang kelanjutan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang hari kelahiran ayahnya yang akan mempengaruhi kehidupan anaknya. Jadi kalau di primbon itu memang ada prediksi, ada catatan yang memprediksi tentang bagaimana hari kelahiran seorang ayah itu akan mempengaruhi kehidupan anaknya. Oke, sebelum masuk ke pokok pembahasan, Kibledek Kantil tetap wanti-wanti dulu ya. Gunakanlah sebuah prediksi itu hanya sebagai alat untuk menganalisa apakah yang dikatakan benar ataukah yang dirasakan benar. Kalau memang benar, bagaimana solusinya untuk mengantisipasi. Jadi gunakan juga prediksi ini untuk mengantisipasi. Mengantisipasinya bagaimana jika apa yang dikatakan, apa yang tercatat di primbon benar, bagaimana cara mengantisipasinya, dan bagaimana rencana. Jadi juga digunakan untuk membuat suatu rencana kedepannya, bagaimana agar semuanya berjalan secara baik dan kondusif. Oke, jadi digunakan sebagai alat untuk analisa, antisipasi, dan membuat suatu rencana. Jangan kalian telan mentah-mentah. Kalau kalian telan mentah-mentah, maka sebuah prediksi akan menjadi bumerang, akan menemukan jalan buntu dan tidak baik terhadap kehidupan kalian. Oke, itu pesan Kibledek aja, wanti-wanti Kibledek. Oke, yang mau Kibledek bahas kali ini adalah ayah yang kelahiran di hari Selasa. Ayah yang kelahiran di hari Selasa itu bagaimana pengaruhnya terhadap anak. Ini anaknya nanti bagaimana, anak itu lahir di mana ya. Oke, kita lanjut langsung saja. Ayahnya lahir di hari Selasa, anaknya hari Rebu. Jadi kalau ayah lahir di hari Selasa, anaknya lahir di hari Rebu, itu maka si anak akan merasa tercukupi semuanya. Jadi akan semuanya tercukupi, sandang, pangan, papan, perasaannya dia juga merasa tercukupi semua. Anak itu juga merasa adem, ayem, tentrem, bahagia. Itu yang dirasakan si anak di saat ayahnya Selasa, anaknya Rabu. Lalu bagaimana kalau selanjutnya ayah Selasa, anaknya di Kamis. Jadi ayah itu hari Selasa lahirnya, anaknya hari Kamis. Itu si anak akan merasakan kurang nyaman saat berada di dekat sang ayah. Saat berada di dalam kumpulan keluarga tersebut, anak itu akan merasa kurang nyaman. Kurang nyamannya ini macam-macam. Kurang nyaman karena merasa dicuekin, tidak diperhatikan, atau kurang nyaman karena suasana rumah. Suasana rumah kurang nyaman mungkin karena ayahnya dan ibunya itu kurang harmonis dan sebagainya. Maka perasaan si anak ini akan merasa kurang nyaman. Jadi ini yang dirasakan si anak jika lahir di hari Kamis dan ayahnya di hari Selasa. Jadi si anak merasa kurang nyaman saat berdekatan dengan si ayah. Bagaimana cara solusinya? Solusinya itu dilihat secara fisikly, itu dilihat pendekatan dan diajak komunikasi yang baik. Namun secara spiritualnya, puasani weton si anak. Jadi si ayah itu harus memuasani weton si anak agar nanti energinya bisa selaras dan si anak insya Allah sudah bisa nyaman. Oke, selanjutnya di hari Jumat. Jika ayahnya hari Selasa, anaknya di hari Jumat. Ini anak akan merasakan tercukupi semuanya, sandang pangan. Ini hampir sama seperti yang hari Rabu ya. Jadi anak merasa tercukupi sandang pangan papan, mendapatkan perhatian yang cukup, mendapatkan perhatian yang
bagus dan sebagainya. Jadi si anak itu intinya akan tetap bahagia karena tercukupi semuanya, perhatiannya juga tercukupi, si anak akan bahagia. Oke, selanjutnya habis dari Jumat kita ke Sabtu. Ayah Selasa, anak Sabtu. Ini anak akan merasa kekurangan. Kekurangan hal ini itu cenderungnya kepada kekurangan secara materi, perhatian secara materi. Jadi anak merasa kekurangan secara materi, padahal meskipun sudah dicukupi ya, sudah dicukupin oleh ayahnya, sudah dicukupin oleh kedua orang tuanya, namun si anak itu merasanya kurang terus, jadi susah untuk merasa cukup. Jadi ini perasaan anak merasa selalu kurang meskipun si ayah sudah berusaha mencukupi semua kebutuhannya. Ini sama seperti di hari Kamis kemarin, solusinya adalah dipuasani. Meskipun kalau secara fisikly, secara zohirnya mungkin pendekatan dan sebagainya itu agak kurang bisa maksimal ya. Karena kalau merasa kekurangan ini meskipun ayah sudah mencukupin, itu harus melalui jalan spiritual, yaitu harus dipuasani weton si anak. Jadi agar energinya si anak itu bisa selaras dan baik lah. Jadi bisa merasa cukup. Jadi merasa kekurangan itu bukan berarti kurang ya, bukan berarti kurang. Merasa kekurangan itu meskipun ayah itu sudah mencukupi, sudah memberi kebutuhannya semua, tapi si anak itu selalu kurang, selalu merasa kurang. Oke, tadi solusinya puasani wetonnya. Oke, selanjutnya untuk tadi Sabtu. Sabtu sekarang Minggu. Jadi si ayah hari Selasa, si anak itu di hari Minggu. Anak ini akan merasakan berkelimpahan yang banyak ya. Banyak sanjungan, banyak ujian, banyak motivasi-motivasi dari seorang ayah ke anaknya. Anak ini merasa sangat bahagia karena penuh dengan sanjungan, pujian dan sebagainya. Itu secara perasaan ya, secara materinya juga anak itu juga terpenuhi semuanya. Jadi tercukupi semua, anak juga merasakan semuanya terpenuhi. Jadi ini bukan berarti terpenuhi harus orang tuanya kaya, tidak. Orang tua cukupan meskipun dari kalangan ekonomi bawah, menengah atau atas, ini cenderungnya kepada si perasaan si anak. Jadi perasaan si anak ini sangat berkelimpahan dengan apa yang diberikan ayahnya, baik itu secara perhatian, secara komunikasi, secara materi dan semuanya itu anak merasa sangat berkelimpahan. Jadi bukan diukur dari banyaknya materi ya, kalau di sini ini cenderungnya kepada rasa atau perasaan. Oke, selanjutnya di hari Senin. Ayah Selasa, anaknya di hari Senin. Itu anak akan merasakan prihatin. Jadi perasaan anak ini merasa prihatin, selalu prihatin terhadap kondisi keluarganya, ayahnya dan sebagainya. Anak ini merasa prihatin. Jadi secara fisikly juga anak ini merasakan kurang perhatian karena bagaimana orang tuanya kurang memperhatikan. Anak ini juga secara secara fisik atau secara mata zahir itu memang prihatin lah. Ini juga berlaku perasaannya si anak itu juga merasa prihatin, merasa sedih. Jadi anak ini susah untuk bergembira atau bahagia. Ini juga jalan satu-satunya diperbanyaki puasa weton ataupun disedekahi atas nama anak. Oke, selanjutnya di hari Selasa. Jadi ayah Selasa anaknya juga akan ayah Selasa anaknya juga lahir di hari Selasa. Sama-sama Selasa. Ini akan banyak sekali timbul perdebatan antara ayah dan anak karena seringkali ayah dan anak ini beda pendapat. Jadi selalu beda pendapat, sering beda pendapat. Jadi antara Selasa dan Selasa ini
akan selalu beda pendapat. Jadi ini akan selalu banyak berdebat. Jadi kalau masalah perhatian, masalah materi dan sebagainya, mungkin ini bukan faktor utamanya, cuman faktor utama kalau anak lahir di hari Selasa dan ayahnya Selasa, ini cenderung kepada seringnya berdebat atau selalu berdebat. Kalau ini solusinya adalah ayahnya puasa weton ayahnya sendiri. Jadi si ayah harus puasa weton si ayahnya sendiri agar si ayah itu juga energinya berkelimpahan, agar bisa bersabar, agar nanti bisa selaras, jadi tidak terjadi perdebatan lagi. Oke, ini adalah prediksi yang ada di catatan kitab Primbon Betal Jemur Ada Makna tentang kelahiran dari seorang ayah yang akan mempengaruhi anaknya. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi Kiberdek ingatkan, gunakanlah prediksi secara bijaksana, hanya gunakan sebagai alat untuk menganalisa, mengantisipasi maupun membuat suatu rencana untuk menyelesaikan masalah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.